Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah etika insani, dan untuk Anda ketahui, etika insani ini adalah mempelajari akhlak, mempelajari moral, supaya kita mempunyai moral yang baik, mempunyai akhlak yang baik. Mempelajari akhlak supaya akhlak kita baik, itu artinya kita membantu mensukseskan misi kenabian kita. Kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Aku diutus bukan untuk ngajarin Anda sholat. Aku diutus bukan untuk ngajarin Anda puasa. Aku diutus bukan untuk ngajarin Anda bayar zakat. Aku diutus bukan untuk ngajarin Anda pergi haji. Tapi aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kalau kita belajar akhlak, berarti kita ikut mensukseskan misi kenabian Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu mulianya kita belajar akhlak. Dan lebih mulia lagi kalau dengan belajar akhlak ini, akhlak kita menjadi lebih baik. Akhlakul karimah. Sholat, puasa, zakat, ibadah haji, itu semua adalah sarana supaya kita jadi orang yang akhlaknya baik. Dan semua ibadah yang kita jalankan ada pesan moral di dalamnya. Misalnya kita sholat, waktu sujud, coba lihat sujud. Kepala kita di bawah dan pantat kita lebih di atas dari kepala kita. Ada pesan moral di situ. Kepala yang tempat mengeluarkan ide, tempat mengeluarkan pendapat, tempat mengeluarkan gagasan, itu tidak lebih tinggi dari pantat kita yang mengeluarkan kotoran. Artinya apa? Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita punya ide, punya gagasan, punya pendapat, merasa ide, pendapat, gagasan kita itu paling bagus dari yang lainnya. Ingat, ide, gagasan, pendapat yang keluar dari kepala kita itu tidak lebih tinggi dari kotoran yang keluar dari pantat kita ini. Nah, ini pesan moral dari sujud. Banyak lagi pesan moral yang lain dari kegiatan ibadah kita lainnya. Nanti kita lihat dalam berbagai kesempatan berikutnya. Mata kuliah etika insani. Kuliah pertama, definisi seputar etika insani. Jadi etika insani itu pelajaran akhlak. Kalau itu pelajaran akhlak, kenapa tidak dinamakan akhlak? Kenapa harus dinamakan etika insani? Etika insani memang mempelajari akhlak, mempelajari moral. Dan beberapa ahli menyebutkan bahwa etika adalah filsafat moral. Sehingga agar pengetahuan dan wawasan kita lebih luas, maka pelajaran akhlak kita ini akan meliputi pembahasan tentang etika dari para ahli, dari para filosof muslim maupun non-muslim yang berbicara tentang etika dan moral, sehingga akan dapat dipahami secara lebih lengkap dan dapat dipahami juga oleh kita bahwa ternyata masalah etika dan masalah moral sudah menjadi concern para ahli sejak dahulu, sampai pada zaman Nabi dan sampai saat ini, saat sekarang. Dan akhirnya dengan mempelajari etika insani, kita berharap dimungkinkan pencapaian target maksimal sebagai seseorang yang mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah. Kalau kita bicara tentang etika atau tentang moral, maka kita akan bicara tentang sikap dan perilaku manusia.
sikap dan perilaku manusia, baik, buruk, benar, salah, pas, tidak pas. Sikap dan perilaku manusia itu mengacu kepada tata perilaku manusia yang dibentuk dengan 4 unsur ini: nilai, norma, moral, etika. Nilai adalah sesuatu yang memberi makna hidup, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Sedangkan norma adalah pedomannya, ukurannya, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai itu. Jadi norma adalah turunan dari nilai. Kita lihat skema atau gambarannya sebagai berikut. Dari nilai diturunkan ke norma, dan dari norma inilah yang mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, dan sejahtera. Norma ada 2, norma khusus dan norma umum. Norma umum ada 3, norma sopan santun, norma moral, dan norma hukum. Norma dapat diartikan sebagai kaidah atau pedoman untuk melakukan sesuatu. Secara umum, norma dibagi menjadi 2, yaitu norma khusus dan norma umum. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus. Misalnya aturan olahraga atau aturan kuliah dan lain-lain. Norma umum adalah aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi 3, yaitu norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Norma sopan santun biasa disebut etiket, adalah norma yang mengatur pola perilaku dan sifat lahiriah manusia. Misalnya mengatur perilaku pergaulan, bertamu, makan, minum, berpakaian. Norma hukum merupakan norma yang biasanya dikodifikasikan dalam bentuk aturan tertulis sebagai pegangan bagi masyarakat untuk berperilaku yang baik maupun sebagai pedoman untuk menjatuhkan hukuman bagi pelanggarnya. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, PP, Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Kepres, KUHP, dan lain-lain. Norma moral adalah norma yang bersumber dari hati nurani, menjadi tolak ukur yang dipakai oleh masyarakat dalam menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan atau profesi tertentu. Pengertian moral. Beberapa pengertian moral diantaranya: moral adalah hal-hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau keharusan. Ada juga moral adalah sarana untuk mengukur benar atau tidaknya sikap dan tindakan manusia. Ada juga yang berpendapat moral adalah kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Atau ada juga yang membuat definisi, moral adalah pandangan tentang baik dan buruk, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manusia. Atau moral adalah ajaran yang berisi nilai dan norma untuk mengatur sikap
dan tingkah laku manusia agar dapat melaksanakan perbuatan baik. Perkembangan sikap moral. Anomi, heteronomi, sosionomi, dan otonomi. Anomi terjadi pada masa anak-anak yang belum mengenal moral dan tidak peduli pada yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli pada orang lain, egois, level moralnya sama dengan level moral anak-anak. Level kedua adalah heteronomi, merupakan sikap moral individu yang tergantung pada sikap otoriter seperti orang tua atau guru. Dia meniru. Jadi kalau ada orang yang sikapnya baik, sikapnya bagus, kalau ada orang tua atau kalau ada guru atau kalau ada yang disegani, itu levelnya masih level heteronomi, level meniru. Sosionomi merupakan sikap moral individu yang bergantung pada kelompok referensinya. Nah, ini banyak yang seperti ini. Perilaku banyak seperti ini bergantung pada organisasinya. Misalnya saat dia duduk di Golkar, dia bicara kebenaran-kebenaran dan kebijakan-kebijakan Golkar. Pindah dia ke Partai Demokrat, dia bicara tentang kebenaran-kebenaran tentang Demokrat, sedangkan Golkar salah. Dia masuk lagi ke PDI, seolah-olah dia merasa bahwa dirinya adalah PDI. Nah, orang-orang yang begini level moralnya level sosionomi. Level berikutnya adalah level kebebasan. Dia bebas berperilaku dan bersikap sendiri dan tidak bergantung pada individu, kepada orang lain, atau kepada organisasi lain. Level ini adalah level yang mature, yang dewasa. Otonomi namanya. Merupakan sikap moral yang tertinggi di mana individu mengambil keputusan moral sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain atau organisasi lain. Selanjutnya perlu diketahui perbedaan amoral dan immoral. Kalau amoral adalah tidak berhubungan dengan konteks moral, tidak memiliki relevansi etik, tidak berkaitan dengan moral, bebas moral. Immoral adalah lawannya dari sikap bermoral. Misalnya perilakunya tidak bermoral, perilakunya jahat, perilaku tidak berakhlak. Itu namanya immoral, bukan amoral. Etika itu sama dengan moral, atau ada yang mengatakan etika itu filsafatnya moral. Etika berarti moral, sedangkan etiket berarti sopan santun. Antara etika dengan etiket terdapat persamaan, yaitu sama-sama menyangkut perilaku manusia. Istilah tersebut mengenai manusia, tidak mengenai binatang atau mengenai hewan. Kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Justru karena sifatnya normatif, maka kedua istilah tersebut sering dicampur adukan. Mengapa perlu ada kajian etika? Karena satu, dilema moral. Dua, fundamental ambiguity of human existence. Ketiga, kebutuhan akan ketertiban sosial. Keempat, kebutuhan akan pemenuhan fitrah kemanusiaan. Dilema moral. Ini contohnya. Kalau kita bawa mobil di persimpangan suka ada yang dinamakan Pak Ogah. Kita kasih tapi mendidik dia jadi malas.
Kita nggak kasih, kasihan. Bagusnya dikasih atau tidak dikasih. Nah, ini dilema moral. Mana yang bagus atau mana yang tidak bagus menurut moral. Sedangkan kalau fundamental ambiguity of human existence itu adalah kita dasarnya sebagaimana manusia tidak konsisten. Ada kalanya baik, ada kalanya tidak baik. Kalau kita baik, kalau moodnya lagi baik, wah baiknya bukan main. Tapi kalau lagi nggak mood, wah jeleknya bukan main. Judes, galak, pelit dan sebagainya. Kebutuhan akan ketertiban sosial maksudnya adalah dengan adanya moral diharapkan masyarakat menjadi tertib. Sedangkan kebutuhan akan fitrah kemanusiaan, kita menganggap bahwa manusia itu fitrahnya baik. Nah, mewujudkan kebaikan itu kadangkala susah. Makanya harus ada tuntutan moral supaya tetap jadi manusia yang baik, yang sesuai dengan fitrahnya. Nah, ini ada kajian-kajian etika, itu jenisnya dan macamnya. Misalnya kajian etika deskriptif, kajian etika normatif, kajian etika metaetika, kajian etika terapan. Etika deskriptif itu berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, anggapan baik dan buruk, tindakan boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kebudayaan dan sebagainya. Dan akhirnya mata kuliah pertama kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.